Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni. NIM saya C1B019121. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan sistem organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Jonathan Sihotang, kemudian ada Fitra Ramadhani, Dian Septiani, dan terakhir ada Naila Mikia Lulu Faiza. Baiklah, langsung saja kepada sub materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fitra Ramadhani. Struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Fungsi dari struktur dan sistem organisasi. Yang pertama, struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan dan ekspansi. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang efisien. Keempat, hubungan pelapor yang jelas. Kelima, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Keenam, mengetahui apa yang salah. Unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Yang keempat, koordinasi aktivitas. 9 jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur divisi berbasis produk. Yang ketiga, struktur divisi berbasis pasar. Yang keempat, struktur divisi geografis. Yang kelima, struktur berbasis proses. Yang keenam, struktur matrik. Yang ketujuh, struktur melingkar. Yang kedelapan, struktur datar. Yang kesembilan, struktur jaringan. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi: A. Pembagian pekerjaan, B. Departementalisasi, C. Hierarki, D. Koordinasi, E. Rentang manajemen, F. Kesatuan pemerintah. 6 elemen penting dalam mendesain struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, formalitas. Pentingnya struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama, memberikan kejelasan dalam tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan masing-masing hierarki. Yang keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Kerangka kerja dan struktur organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur sederhana. Suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Yang kedua, birokrasi. Suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang sangat diformalisasikan. Yang ketiga, struktur matriks. Ialah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem organisasi. Jadi apa sih itu sistem organisasi? Sistem organisasi adalah subsistem-subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, dan berdependensi yang membentuk satu kesatuan yang bersinergi. Jika salah satu subsistem berubah, maka akan dapat mengubah subsistem secara keseluruhan. Sebuah sistem pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ada yang mengatakan bahwa suatu sistem untuk mencapai
suatu tujuan. Ada pula yang mengatakan bahwa suatu sistem digunakan untuk mencapai suatu sasaran atau objektif. Biasanya tujuan dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Misalnya, sistem bisnis, maka istilah goal atau tujuanlah yang lebih cocok digunakan. Sedangkan dalam sistem akuntansi atau sistem-sistem yang lain yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, istilah yang lebih tepat digunakan adalah objektif atau sasaran. Jadi, tergantung dari ruang lingkup mana memandang sistem tersebut. Sistem organisasi sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya adalah lingkungan yang mempengaruhi sistem. Jadi, lingkungan yang mempengaruhi sistem organisasi itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan internal dan yang kedua adalah lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal tentu adalah lingkungan yang berada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Ini terbagi atas dua, yaitu makro dan mikro. Lingkungan eksternal makro memiliki cakupan yang luas di masyarakat, meski pengaruhnya tidak secara langsung dan tidak cepat. Ini harus diawasi dinamikanya, seperti aspek demografi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, aspek hukum dan politik. Yang kedua ada lingkungan eksternal mikro. Lingkungan ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang berada di luar perusahaan. Meski keberadaan mereka di luar perusahaan, eksistensinya memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Walaupun begitu, perusahaan tetap bisa mengendalikan pihak-pihak ini, meski membutuhkan usaha yang cukup besar. Di antaranya, aspek penyedia atau pemasok, aspek pesaing, aspek pelanggan, dan aspek perantara. Jadi, dalam penerapan sistem struktur organisasi suatu perusahaan tertentu, tidak harus menganut satu pola atau tipe struktur organisasi teoritis yang ada. Sistem struktur organisasi yang digunakan oleh suatu perusahaan tertentu juga bisa merupakan gabungan dari beberapa pola atau tipe struktur organisasi teoritis yang ada. Dan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya bisa memiliki sistem struktur organisasi yang berbeda. Hal ini tergantung dari kondisi dan tujuan perusahaan tersebut. Ya, itulah materi yang bisa kami jelaskan mengenai struktur dan sistem organisasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.